Kobaran api yang melanda sebuah toko bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan sudah dipadamkan petugas kebakaran pada Jumat pagi. Proses pemadaman berlangsung selama 10 jam dengan mengerahkan 31 truk damkar. Saat ini para petugas masih proses pendinginan. Akibat kebakaran 7 orang dinyatakan tewas dan 5 orang terluka. Sementara arus lalu lintas di sekitar TKP pagi ini masih ditutup sementara hingga proses sterilisasi rampung. Sebelumnya api berkobar di toko bingkai berlantai 4 yang juga dijadikan sebagai tempat tinggal. Petugas berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara sejumlah karyawan dibantu petugas mengeluarkan bingkai ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran ini. Namun diduga api muncul dari lantai 1 toko yang merupakan basement. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Seorang wanita terperosok ke lubang drainase di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk mengeluarkan kakinya yang terjepit, petugas harus menggunakan peralatan khusus. Tim Basarnas berupaya mengevakuasi kaki kanan seorang wanita yang terjepit di lubang beton drainase yang sempit di Jalan Yosudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Proses evakuasi berjalan cukup sulit karena kaki wanita tersebut tersangkut kawat besi cor. Sementara korban terus menjerit menahan rasa sakit dan takut. Untuk dapat mengevakuasi kaki korban, petugas harus menggunakan alat pemecah beton. Sebelumnya korban terperosok ke dalam lubang saat berjalan kaki menuju sebuah angkringan. Di antara beton parit Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Tim Basarnas Palangkaraya terdiri dari 5 orang langsung melaksanakan evakuasi korban dengan menggunakan alat ekstrakasi. Mungkin kendala dari korban itu sendiri, korban lumayan stres ya, jadi agak susah dievakuasi. Setengah jam kemudian petugas akhirnya berhasil mengevakuasi kaki korban dan menenangkannya. Usai diselamatkan, korban segera diobati tim medis. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adesata iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Puluhan mak-mak korban investasi bodong mengamuk di rumah pelaku di Serang, Banten. Korban pun segera melaporkan penipuan itu ke Polda Banten. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, puluhan mak-mak korban arisan dan investasi bodong juga melapor ke kantor polisi. Puluhan mama korban investasi bodong menggeruduk rumah yang diduga milik pelaku penipuan investasi bodong di Serang, Banten. Para korban mengaku emosi karena sebelumnya dijanjikan keuntungan sebesar 40%, namun setelah berjalan sejak Januari 2024, modal serta keuntungan tak kunjung diberikan. Para korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Banten. Salah satu korban mengaku kenal dengan terduga pelaku dan ditawari investasi dengan menyetorkan dana sebesar 240 juta. Diperkirakan total kerugian dari seluruh korban sudah mencapai 1 miliar dengan jumlah korban sebanyak 30 orang. Ini tadi. Awalnya saya hanya tertarik aja, tertarik dengan keuntungan yang lebih lebih besar dari yang lain. Mulai dari situ saya mulai berjoin, transfer uang sekian 240 juta, dan saya belum dapat uang. Sementara di Goa, Sulawesi Selatan, puluhan mama yang menjadi korban arisan dan investasi bodong melaporkan ke kantor polisi. Mereka datang sambil membawa bukti transferan yang sudah dilakukan ke rekening pelaku. Pelaku pun kini sudah menjalani pemeriksaan dan mengaku arisan online dan investasi sudah dijalankan selama 3 tahun dan mulai bermasalah pada bulan Maret 2024. Dari Serang, Banten dan Goa, Sulawesi Selatan, tim Liputan iNews melaporkan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang di Lumajang, Jawa Timur. Akibat terjangan banjir lahar, sebuah jembatan putus dan ratusan warga yang bermukim di dekat jalur lahar diungsikan ke lokasi aman. Pasca terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru, jembatan Limpas Gondoroso di Kecamatan Pasirian, Lumajang putus total. Selain jembatan Limpas Gondoroso, total terdapat 5 jembatan lain yang hancur akibat bencana banjir lahar dan cuaca ekstrim di Lumajang. Selain itu juga terdapat bangunan yang turut hanyut.
Dahsyatnya banjir lahar hujan Gunung Semeru menerjang jembatan Limpas Gondoroso, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya jembatan penghubung Kecamatan Pasirian dengan Kecamatan Tempur Sari putus. Sejumlah warga yang bermukim dekat jalur aliran lahar langsung evakuasi mandiri ke lokasi yang lebih aman. Banjir lahar hujan Gunung Semeru terjadi setelah wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras selama lebih dari 5 jam. Kondisinya ini masih hujannya lebat dan banjirnya masih naik turunnya di atas informasinya. Nanti banjirnya besar, Pak? Besar sekali, sangat besar. Ini yang diungsikan ini rumahnya dekat dengan sungai atau gimana? Rumahnya dekat dengan tanggul yang sebelah barat ini ya, yang mau jebol itu. Banjir juga menggenangi puluhan rumah daerah aliran Kali Asem di Lumajang. Warga sempat panik karena kesulitan menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir terjadi setelah kawasan Lumajang diguyur hujan lebat seharian. Akibatnya sungai yang membentang di tengah kota Lumajang ini pun tak mampu menampung debit air yang berasal dari kawasan perbukitan hingga meluap ke permukiman warga. Petugas gabungan dari TNI Polri, BPBD, Lumajang, dan relawan terus memantau banjir luapan sungai Kali Asem yang diperkirakan semakin membesar. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sejumlah rumah di Desa Ngembeh, Mojokerto, Jawa Timur terancam ambruk. Tanggul sungai longsor karena banjir bandang. Tebing sungai Wakrejo di Desa Ngembeh, Kecamatan Langgu, Kabupaten Mojokerto longsor. Akibatnya 7 rumah tepat di atas tanggul terancam ambruk. Bahkan bagian belakang rumah telah tergerus longsor terlebih dahulu. Warga mengaku resah apalagi saat malam hari atau waktu hujan deras mengguyur. Malam takbir. Sebelum hari raya. Sebelum hari raya. Itu yang hilang apa, Bu? Yang longsor apa? Ya, kamar mandi. Kamar mandi sama sapi tank. Sama itu apa dapur. ya? Kapalung itu amblas semua. Longsor tebing tanggul Wakrejo sudah terjadi sejak beberapa tahun lalu. Namun kini kondisinya lebih parah dan longsor terus bertambah besar hingga menghabiskan lahan dan rumah yang awalnya berjarak 10 meter, kini hanya tinggal 2 meter saja. Polisi mengimbau warga waspada jika terjadi hujan deras dan sungai meluap untuk segera mengungsi ke tempat yang aman. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kawanan monyet liar tiba-tiba muncul di tengah permukiman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemunculan kawanan monyet itu membuat resah warga. Dari video amatir, seekor monyet muncul berkeliaran di permukiman Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kemunculan monyet ini kian resahkan warga karena tak jarang kawanan monyet menjarah barang-barang mereka, terutama bahan makanan yang ada di halaman rumah. Belum diketahui asal monyet tersebut, namun beberapa hari lalu diketahui muncul dari rumah kosong peninggalan Belanda yang ada di lingkungannya. Tetangga ada 7. Ganggu warga? Ganggu, turun, ada warga yang memetik itu apa? Kluwe itu loh, kluwe sayuran kluwe. Asalnya dari mana kok di situ ada monyet? Nggak tahu. Jauh dari hutan? Padahal jauh dari hutan. Nggak tahu sekitar situ pokoknya 3. Petugas BPBD Jombang yang mendapat laporan langsung datang menyisir permukiman warga. Namun kawanan monyet tersebut sudah kabur. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Beginilah kondisi tumpukan sampah di kawasan Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Sampah sisa makanan ringan, botol minuman dan sampah lainnya menumpuk di pinggir sungai yang bermuara ke laut. Pemandangan ini membuat aroma tak sedap yang dirasakan warga, terutama para pedagang dan wisatawan. Kondisi seperti ini sudah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Diduga para petugas kebersihan tidak membuang sampah ke tempat pembuangan akhir sampah, melainkan ke pinggir sungai yang bermuara ke laut.
menghimbau ya kepada pengurus di sini, pengurus pantai di sini, usahakan dari sampah-sampah ini untuk bisa dibersihkan. Karena ini akan mencemari ke laut juga kan, bisa juga ke laut. Karena kalau misalkan bisa kebanyakan, dia bisa turun sampah ke situ, terus bisa mengakibatkan pencemaran laut kan. Ini kan ke laut juga kan. Para wisatawan berharap pihak pengelola bisa segera membersihkan tumpukan sampah tersebut. Pasalnya, jika turun hujan dan air pasang, sampah-sampah tersebut akan kembali ke pinggir pantai dan membuat kumuh kawasan wisata Pantai Carita. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, pengemudi mobil mewah arogan berplat nomor dinas palsu yang viral kini menjadi tersangka dan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya aksi cekcok terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek hingga akhirnya korban melapor ke polisi. Polisi menggelandang pengemudi mobil mewah arogan pengguna plat nomor TNI palsu di kilometer 57 ruas tol Jakarta Cikampek. Tersangka Pierre W.G. Abraham dijerat pasal tentang pemalsuan dan bukan anggota TNI. Sementara plat nomor dinas TNI palsu berasal dari salah satu kerabatnya. Sebelumnya korban sempat melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri didampingi kuasa hukumnya. Korban juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa video viral dan tanda kepemilikan kendaraan. Sebelumnya video percekcokan antara dua pengendara mobil terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek hingga viral. Bahkan pengendara mobil berplat dinas TNI marah-marah dan mengaku bahwa dirinya adalah adik seorang jenderal TNI. Setelah keributan, pengendara arogan tersebut memundurkan kendaraannya hingga menabrak mobil korban dan kabur. Akibatnya mobil korban alami kerusakan di bagian depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat tergerus arus sungai, jalan menuju objek wisata Dieng amblas sedalam 2 meter. Untuk menghindari korban jiwa, jalan sementara ditutup total. Namun sejumlah pengendara malah nekat menerobos meski sangat berbahaya. Jalan penghubung Banjarnegara menuju objek wisata Dieng amblas di Desa Ratamba, Kecamatan Pejawaran. Jalan cor beton sepanjang 15 meter dengan medan menanjak ini menjadi 3 bagian. Kondisi ini terjadi akibat curah hujan yang tinggi serta tanah yang labil. Namun meski sudah tutup total, masih banyak pengendara roda 2 yang nekat melewati jalan amblas tersebut. Sementara untuk kendaraan roda 4 harus memutar melewati jalan Wanayasa dengan jarak 20 km lebih jauh. Karena kan jalur terdekatnya kan sini. Kalau memutar kemana itu? Memutar lewat Wanayasa sana kan ya mungkin selisih 10 kilo ada. Warga berharap jalan yang menjadi jalur perekonomian dapat segera ditangani. Sementara karena pergerakan tanah masih terjadi, petugas menyarankan agar pengendara melalui jalan lain meskipun jaraknya lebih jauh. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Pemirsa, arus balik penumpang kereta api di Stasiun Gambir terus meningkat. Selama periode arus balik Lebaran 2024, sudah 42.000 penumpang kereta asal Jawa tiba di Jakarta. Dan berikut laporan Galuh Pandu di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Pemirsa, hari ke-9 pasca Lebaran 1445 Hijriah, jumlah kedatangan penumpang kereta api di Stasiun Gambir Daob 1 Jakarta masih mengalami peningkatan dan per hari ini ada sekitar 42.000 penumpang kereta api yang tiba di Stasiun Gambir Daob 1 Jakarta. Sementara itu, kenaikan penumpang ini sudah mengalami peningkatan secara signifikan sejak 12 April 2024 dan masih terus akan tinggi hingga 21 April 2024 di angka 40 ribuan penumpang kereta api setiap harinya. Sementara itu untuk arus keberangkatan menurun cukup signifikan, yaitu hanya sekitar 8.000 keberangkatan dan hanya sekitar 5.000 keberangkatan pada tiap harinya hingga 21 April 2024. Sementara itu untuk penumpang yang datang di hari ini dan hari-hari setelahnya, yaitu mereka yang berasal dari beberapa kota di Indonesia, diantaranya adalah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Kutoarjo, dan Malang.
Sementara itu untuk ketersediaan jumlah kursi kereta api di Daob 1 Jakarta ada sekitar 30%, artinya masih ada ketersediaan tempat duduk bagi Anda yang akan melakukan perjalanan arus balik Lebaran, dan Anda dapat memesan tiket kereta melalui aplikasi KAI maupun melalui tiket GoShow yang tersedia 3 jam sebelum keberangkatan. Hati-hati melakukan perjalanan di arus balik Lebaran 1445 Hijriah. Dari Jakarta, Galuh Pandu Novan, Dewi Kusuma, iNews melaporkan. Meski puncak arus balik pemudik sudah lewat, namun ratusan orang masih memadati pelabuhan. Sebagian penumpang yang sebelumnya kehabisan tiket di Pelabuhan Parepare memilih jalur penyeberangan di Pelabuhan Mamuju. Sudah 4 hari lebih, ratusan penumpang terus memadati Pelabuhan Mamuju, Sulawesi Barat. Meski puncak arus balik sudah lewat, namun ratusan penumpang terus memadati loket pembelian tiket. Antrean juga terjadi di pintu masuk pelabuhan hingga penumpang harus berdesakan untuk bisa masuk pelabuhan menuju kapal penyeberangan. Ratusan penumpang ini akan melakukan penyeberangan menuju Kalimantan dengan menumpangi kapal KM Laskar Pelangi. Salah satu penumpang mengaku kehabisan tiket di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan, sehingga ia dan keluarganya memilih ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk bisa menyeberang ke Kalimantan. Lebaran udah memasuki anak sekolah. Susah ya dapatkan tiket? Ini saya belum dapat. Ini sudah antri berjam-jam ya? Iya. Di Pelabuhan Parepare? Saya kehabisan tiket di Parepare kemarin, baru saya ke sini. Oh. Ternyata di sini lebih padat lagi. Antri juga di sini? Antri juga, luar biasa harus balik tahun ini. Mau balik ke kemana Bu, Kalimantan? Saya mau ke Balikpapan. Pihak Pelabuhan Mamuju menyatakan penumpang yang melalui pelabuhan sudah mencapai 500 orang lebih dan diperkirakan puncak arus balik di pelabuhan ini merupakan yang terakhir usai libur Lebaran. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi Christian, iNews melaporkan. Jumlah pemudik arus balik yang tiba di Terminal Kalideres, Jakarta Barat mulai sepi. Berdasarkan data pihak terminal, 18.000 penumpang bus tiba di Jakarta dari wilayah Sumatera dan Jawa Tengah. Dan berikut laporan Salam Rahmat di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ya pemirsa, untuk situasi terkini di Terminal Kalideres Jakarta Barat di momen arus balik Lebaran 2024 saat ini kondisinya masih terpantau normal. Tentu berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari-hari sebelumnya yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume penumpang yang tiba di DKI Jakarta. Di mana untuk hari ini hanya ada sebanyak kurang lebih 1.500 penumpang yang akan tiba di Jakarta yang diangkut dengan menggunakan 140 bus. Dan secara keseluruhan memang kalau kita akumulasikan secara totalnya dari H+1 hingga saat ini sudah ada sebanyak kurang lebih 18.000 penumpang yang sudah tiba di Jakarta, yang mayoritas para penumpang ini tiba dari kota asalnya yang berasal dari Sumatera dan juga Jawa, diantaranya seperti Padang, Palembang dan juga Lampung. Sementara di Pulau Jawa sendiri mayoritas kendaraan ataupun juga dari para penumpang ini tiba dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan juga Jawa Timur. Dan diprediksi untuk gelombang kedua di puncak arus balik Lebaran di Terminal Kalideres ini akan terjadi pada hari Sabtu dan juga Minggu mendatang, di mana diprediksi akan ada sebanyak kurang lebih 3.500 penumpang yang akan tiba di Kalideres, Jakarta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Dias Triawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca Lebaran, harga bawang merah dan bawang putih di pasar tradisional terus melonjak di Tuban, Jawa Timur. Selain itu, lonjakan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam. Masih tingginya harga bawang merah dan bawang putih pasca Lebaran dikeluhkan mak-mak yang berbelanja di pasar tradisional Kabupaten Tuban. Kenaikan harga ini sudah terjadi sejak sebelum Lebaran hingga sepekan pasca Lebaran. Bawang merah yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Sedangkan bawang putih yang sebelumnya 40 kg melonjak hingga Rp45.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi di komoditas tomat yang sebelumnya dijual Rp25.000 per kilogram kini menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Kenaikan harga juga terjadi pada komoditas daging ayam di Pasar Labuan Pandeglang, Banten. Daging ayam yang biasanya dijual Rp35.000 per kilogram kini melejit menjadi Rp42.000 per kilogram.
kenaikan harga akibat minimnya stok dari peternak. Kalau untuk ukuran normal yang Nah, dengan Idul Fitri ya, belum turun nih. Ini berpengaruh nggak Pak dengan penjualan harga yang belum turun Pak? Warga pun berharap pemerintah segera mengendalikan dan menstabilkan tingginya harga-harga kebutuhan pokok saat ini. Tim Liputan News melapor. Sebuah balon udara berukuran besar terbakar saat akan dilepaskan di Festival Balon Udara Tradisional Wonosobo. Kobaran api dengan cepat membakar balon udara seharga jutaan rupiah ini. Meski kecewa, kelompok dari Desa Jurang Jero Kertek ini tetap semangat dan mengambil balon udara cadangan. Meski ada insiden, festival balon udara tetap digelar di Desa Candiasan, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Tak kurang 37 balon udara berukuran besar mengikuti festival ini. Terkendala tiupan angin yang kencang, banyak balon udara yang tidak dapat diterbangkan dan sulit dikendalikan. Festival balon merupakan ajang adu kreasi dan kreativitas warga dalam membuat balon udara. Berbagai corak dan motif serta lukisan dalam balon sangat indah untuk dilihat di langit. Tradisi yang notabene itu dari dulu sudah tidak turun, dari dulu awal dari Kecamatan Kertek yang dulu dilepas hari ditempatkan, dan banyak sekali balon-balon yang sangat luar biasa, antusias setiap tahun. Dan pada kesempatan ini besok kita akan lebih banyak lagi untuk penerbangan balon, juga banyak sekali balon-balon besar. Menerbangkan balon udara merupakan tradisi warga Wonosobo dalam merayakan Lebaran. Namun sekarang terdapat larangan menerbangkan balon secara liar karena mengganggu penerbangan. Balon harus ditambatkan dengan tali dengan maksimal ketinggian 150 meter. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan.